ya sampai sekarang ya Bapak Joko Widodo ini ya dianggap sebagai pengkhianat sama Sunarko. Udahlah capek-capek memimpin bangsa ini semalam 10 tahun, bangun jembatan, bangun tol, setelah itu bangun apa-apa di Indonesia ini, tetap aja dibilang pengkhianat. Bayangkan ya, sampai dibilang katanya diungkit-ungkit Bapak Joko Widodo keturunan PKI. Kalau apa? Gue bilang sama kau, kalau Bapak Joko Widodo pengkhianat, gak akan mungkin Bapak Joko Widodo itu diundang ikut upacara bendera. Yang diundang sekarang Bapak Joko Widodo atau kau. Kalau kau nggak diundang, berarti kau itu pengkhianatnya. Kita lihat dulu ini. Coba kalian lihat dulu orang ini tiga. Nampaknya lagi bahagia kali orang ini. Lagi kompak kali. Tadi kayak nggak yakin awak ya kan? Kayak rekayasa. Kayak AI. Para kali opung parbela kau bilang AI. Bukan bilang apa ya kan? Tadi ada netizen nanya sama opung parbela dikirimnya foto tadi. Ditanyanya sama aku, opung parbela itu gambar asli atau AI katanya. Gak panjang-panjang gue jawab, gue bilang sama dia, Pak, silakan nonton TV. Sekarang di Istana Negara lagi upacara bendera. Biar Bapak lihat sendiri itu gambar betulan atau AI. Inilah Bapak ini, kelamaan nonton HP sih, gak pernah lagi nonton TV. Gue bilang begitu. Akhirnya, biar tau gue gak ada lagi di PA-nya sampai sekarang. Tapi sekarang terserah kalian. Kalau memang kalian anggap itu AI, terserah. Kalau kalian anggap itu nyata, terserah. Sekarang gini aja. Aku kasih kalian waktu 5 menit. Kalian periksa sendiri, lihat sendiri, analisa sendiri. Apa itu gambar AI, apakah itu gambar asli. Ya, opung parbela kasih waktu 5 menit. Ayo 5 menit, 5 menit, 5 menit, 5 menit. Silakan Anda lihat. Dilihat. Diperiksa, silakan diperiksa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang jauh mendekat, yang dekat merapat, ayo silakan. Dari Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, semuanya berkumpul di tengah-tengah. Ayo kita periksa sendiri, apakah ini gambar AI atau gambar asli. Yang panas silakan kepanasan, yang dingin silakan kedinginan, yang sakit silakan kesakitan, yang kesepanan silakan kesurupan, yang kepalanya cenut-cenut sakit kepala, silakan periksa tekanan darah tinggi Anda. Apakah tekanan darah tinggi Anda sedang normal atau sedang tinggi-tingginya? Yang Anda kalau merasakan sakit perut, silakan periksa celana Anda. Kalau Anda mencret, berarti Anda sedang mengalami gangguan pencernaan. Nggak percaya sih. Udah dibilang itu gambar betulan. AI. Kita perhatikan ini. Nih ya. Kita perhatikan. Jangan diburu-buru kita. Terekam momen kebersamaan Presiden Prabowo Subianto, Wapres Gibran Rakabuming Raka, dan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo selesai upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Terlihat ketiganya duduk bersama sebelum menikmati atraksi flypass pesawat tempur TNI Angkatan Udara pada Senin 17 Agustus 2026. Ketiganya terlihat bercengkrama dan tertawa bersama. Prabowo, Gibran, dan Jokowi pun terpukau melihat atraksi udara dalam rangkaian flypass peringatan kemerdekaan. Sebelumnya, kami beritahukan pada saat pesawat melintas, akan terdengar suara yang cukup keras. Kami menghimbau kepada hadirin dan tamu undangan yang kurang nyaman dengan suara keras, agar dapat menutup telinga sejenak. Sebentar. Yang kurang nyaman dengan suara keras, nggak ada. Nyaman semuanya. Yang nggak nyaman sebetulnya bukan telinga, mata. Mata sebelah sana sama sebelah sini. Itu yang kurang nyaman. Jadi bukan telinganya Mbak yang kurang nyaman. RT 16, RW 24, itu matanya kurang nyaman sekarang. Tapi ngomong-ngomong cuma orang ini 3 aja. Mana yang 2 lagi? Mana yang 2 lagi? Yang satu lagi berobat. Yang satu lagi, dia bikin upacara sendiri. Biasa. Kayak nggak tahu aja. Bayangkan kalian, seorang negarawan, mantan presiden, seorang politisi, anak daripada founding father kita, nggak datang upacara. Bikin upacara sendiri dia. Luar biasa. Kalau Bapak SBY masih kita maklumi, beliau sedang ada di luar negeri, di Amerika Serikat, sedang check up, kan begitu. Nah ini rumahnya di Jakarta. Dia bikin upacara sendiri.
Tapi yakinlah kalian ya, ini ditanya dulu nih pasti. Nggak mungkin nggak diundang dia. Pasti diundang dia, ya kan? Dan dia akan pastikan siapa aja yang datang. Nah, yang ngasih undangan itu, iya kan? Ngasih tahu, Bapak SBY nggak datang, Bu. Bagus, bagus. Ada kemungkinan dia mau datang, kan begitu kan? Jokowi datang. Udah konfirmasi, Bu. Datang. Ya, nggak jadi deh. Aduh, luar biasa. Jadi ku bilang sama kalian ya, ini adalah sifat yang nggak perlu kita tiru. Di saat bangsa lagi bergandengan tangan, ya, di saat pemimpin-pemimpin sedang bergandengan tangan, di saat negarawan-negarawan sedang bergandengan tangan, ada satu cuman gara-gara dua orang, cuman gara-gara SBY dan juga Bapak Joko Widodo nggak datang dia. Yakin aku. Kalau dia datang, jujur aja gue bilang, Bapak Joko Widodo adalah orang yang sangat rendah hati, ya. Sedangkan Yusuf Kala yang mempertanyakan ijazahnya aja disalah. Apalagi Bu Megawati. 5 periode bosnya itu, Pak. 2 periode di Solo, bosnya. Seperiode di Jakarta, bosnya. 2 kali jadi presiden, tetap bosnya juga. Sedangkan Yusuf Kala yang bukan bosnya, dikasih salam sama dia. Apalagi cuma Cobalah Ibu, aku sebagai anak bangsa, menghimbau Ibu, mengajak Ibu, yuk Bu, kalau bisa tahun depan Ibu datang. Kuperiksa biar tahu kalian, ya, kuperiksa biar tahu kalian, kapan lah terakhir ini ikut upacara bendera, kan begitu. Terakhir itu waktu lagi akur-akurnya. Terakhir itu tahun 2023. Ini datanya. 2023 terakhir, 2024 ada keretakan terhadap Bapak Joko Widodo. 2024, 2025, 2026 dia bikin upacara sendiri. Tapi katanya partai wong cilik, Ibu. Partai rakyat, partai yang bisa berbaur. Betul, Bu, pada saat ini ya partai Ibu ya sedang ada di NTT ya bersama dengan ya kader-kader ya. Tapi bukan Ibu loh ya. Aku perhatikan di situ ada Ganjar, ada Ibu Risma, ada Ripka Ciptaning ya sedang mengurusi masalah masalah bantuan, kan begitu. Kalau bicara itu, Bu, partai yang lain juga ikut, Bu. PSI aja juga ke situ. Ini masalah marwah, Ibu. Apa kata bangsa lain? Apa kata negara lain? Apa kata pemimpin negara lain? Begitu melihat, ya, coba bayangkan, ya, ada 3 mantan presiden yang masih hidup, cuma 1 yang datang upacara. Yang 1 katakanlah, yang 1 lagi sakit. Ibu kok bikin upacara sendiri? Aku bukannya kusalahkan, Bu. Bukan kusalahkan. Aku pun juga upacara juga tadi di kelurahan. Kalau masalah itu sih. Tapi ayolah kita bergandengan tangan. Aduh, dia bikin upacara di di sekolah partainya. Ya, kita lihat dulu, kita intip dulu sedikit. Kita intip ini. Mau nanya, habis upacara ada panjat pinang nggak, Bu? Ada lomba pacu kelereng nggak? Atau masukkan pensil ke dalam botol, Bu? Apa sih salahnya? Kan bisa saja, ya kan? Apa pengibaran bendera dulu, Bu, sampai siang. Nah, sorenya baru bikin acara. Itu baru top. Masa kalah Ibu sama orang kelurahan kami? Sedangkan di kelurahan kami, Bu, ngumpul dulu di kantor camat upacara, Bu. Pulang dari sana, pulang ke kelurahan masing-masing atau desa masing-masing, baru bikin acara sendiri. Ada aja sih, Bu. Salah? Enggak juga, enggak salah sebetulnya. Aduh, tapi ya itulah dia ya. Ya mungkin sampai di situlah dulu pemahamannya. Ya kan, itulah dulu pemahamannya kan. Nah, jadi
terlihat sekali Bapak Joko Widodo, Bapak Prabowo, dan juga Mas Gibran, nggak tahu ya, kayak kebetulan aja gitu loh ya. Kayak kebetulan lagi diingatkan waktu kemarin, waktu lagi kampanye. Kemana-mana bertiga, terus kan begitu kan. Jadi ketika sedang ada manuver dari Angkatan Udara ya, terlihat sekali tersorot kamera ya, bagaimana raut muka mereka itu memang lagi bahagia, sedang bercengkrama gitu loh ya. Ya kita lihat sekali lagi yuk. Keren. Kalau si Anies ini biar tahu kalian, dia lagi membayangkan dia yang memimpin upacara ini. Gak bisa kubayangkan itu. Gak bisa kubayangkan. Pasti pengen kali dia itu. Pengen kali. Tapi itulah dia. Mimpi-mimpi. Hanya mimpi. Jadi presiden. Hanya mimpi. Aduh, jadi momen-momen seperti ini loh sebetulnya ya, yang yang menyatukan tokoh-tokoh bangsa gitu loh ya. Tapi jujur aja lo ku bilang ya, sampai sekarang ya, Bapak Joko Widodo ini ya dianggap sebagai pengkhianat sama Sunarko. Udahlah capek-capek memimpin bangsa ini semalam 10 tahun. Bangun jembatan, bangun tol, setelah itu bangun apa-apa di Indonesia ini, tetap aja dibilang pengkhianat. Bayangkan ya, sampai dibilang katanya diungkit-ungkit Bapak Joko Widodo keturunan PKI. Kalah apa? Aku bilang sama kau, kalau Bapak Joko Widodo pengkhianat, gak akan mungkin Bapak Joko Widodo itu diundang ikut upacara bendera. Yang diundang sekarang Bapak Joko Widodo atau kau? Kalau kau nggak diundang, berarti kau itu pengkhianatnya. Kita lihat dulu nih. Baik, kita lihat, kita tuntut. Kalau Jokowi, Pak, kalau ngomongin Jokowi, Kalau menurut saya Jokowi itu pengkhianat besar. Pengkhianat, bajingan. PKI nggak Pak? PKI bukan? Dan menurut saya dia turunan PKI. Nah, saya jelaskan. Kenapa saya bilang pengkhianat? OCCRP aja mengatakan dia adalah orang nomor 2 atau nomor 3 di dunia ini, pelaku kejahatan hak asasi manusia dan pelaku korupsi. Itu dunia internasional. Di kita. Posisi ARP kau percaya? Lebih bagus kau percaya sama majalah Femina daripada OCC ARP. Femina. Tahu aja bubar belak majalah Femina. OCC ARP aja terus dibahas. Orang udah kubulan asih aja di OCC ARP. Narasimu itu ya, framing-framingmu itu framing busuk yang udah gak kepake lagi. OCC ARP dipercaya, lebih bagus kau percaya itu sama majalah Bobo. Majalah Bobo. Masih ingat kalian kan majalah-majalah dulu kan? Ada majalah Femina kalau untuk mama-mamanya, kalau untuk anak-anak kayak aku dulu majalah Bobo. Bagus kau percaya itu sama majalah Bobo. Si Bona dan si Rongrong. Aku masih ingat kali itu. Yang jadi monyetnya si Rongrong, yang jadi gajahnya namanya si Bona. Wah, ini mulai ada nih komentar. Oh, Parabela, ternyata kita satu zaman ya. Coba enak-enak muncungnya bilang Bapak Joko Widodo keturunan PKI. Enak-enak muncungnya bilang Bapak Joko Widodo pengkhianat. Kalau pengkhianat dia nggak akan pernah dibangunnya bangsa ini, biar tahu kau. Aduh, jujur aja aku bilang ya. Aku kalau misalnya dengar-dengar kayak gini, aku berpikir, kenapa Bapak Joko Widodo nggak melaporkan orang ini? Tapi aku berpikir juga, kalau dilaporkan orang-orang yang recehan ini, banyak ruginya, kan begitu? Coba bayangkan kalian, lebih parah dia memaki-maki Bapak Joko Widodo dibandingkan Roy Suryo. Berarti bagi Bapak Joko Widodo, lebih recehan dia daripada Roy Suryo.
Receh ternyata. Aduh. Nah, tahu nggak kalian ya, kenapa Bapak Joko Widodo sangat menghargai Bapak Prabowo ketika ya beliau diundang di acara-acara kenegaraan ya? Karena Bapak Prabowo pun ya selalu ketika 5 tahun pemerintahan Bapak Joko Widodo 2019 sampai 2024, beliau menunjukkan kinerja yang terbaik. Cuman sekarang agak kurang baik aja. Menteri-menterinya. Dan juga sedikit pidatonya pun. Kalian begini, ku bilang sama kalian ya, kalian itu nggak perlu terlalu berlebihan ya, apalagi perkara 750.000 upas bawang per kilogram. Yang namanya kesalahan dalam berpidato itu belum merasa saja, itu wajar. Sama kayak Opung Parbelak ya, kalau salah di dalam menyampaikan kalimat-kalimat ketika bikin konten ini ya, pandai aku membelok-belokkan. Tapi kalau Bapak Prabowo mungkin karena faktor usia ya, jadi dia kadang-kadang ya keluar begitu saja gitu loh. Udahlah, jelek baiknya pemerintah, jelek baiknya kepala negara, kita terima dengan arif dan bijaksana. Gitu. Kalau misalnya kita katakan pemerintahannya ada kekurangan, betul, ada kekurangan. Menteri-menteri yang nggak becus, betul. Tapi nggak semuanya nggak becus. Mau kita bilang Amran Sulaiman nggak becus, salah besar kalian. Mau kita bilang juga Kanda Bahlil nggak becus, salah besar kalian. Banyak, masih ada yang becus, masih ada. Tapi kalau persentasenya mana lebih banyak yang becus sama yang enggak, aku nggak tahu, nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab. Tapi kita sebagai warga negara, ya kita biarkan mereka bekerja. Gitu loh. Itu kan pilihan kita. Kita harus bertanggung jawab terhadap pilihan kita. Itu dia ya. Nah, dan juga bukannya bilang apa ya, Bapak Joko Widodo bukanlah tipikal orang yang lupa kacang akan kulitnya ya, apalagi lupa kacang dengan burungnya. Nah, itu lebih nggak masuk akal lagi. Sedangkan lupa kacang dengan kulitnya, dia bukan tipikal seperti itu. Apalagi lupa kacang dengan burungnya. Apa itu? Kacang 2 kelinci. Karena apa? Di awal-awal kacang itu milik burung Garuda. Ini kacangku, mana kacangmu? Kan begitu kan? Kacang Garuda, ini kacangku, mana kacangmu? Sebentar, Opung Parbelak. Sebentar dulu. Kayaknya produk kacang Garuda ini udah lebih dari 30 tahun. Nggak ada tuh dibilang mana kacangmu. Nah, setelah itu, nongol kacang 2 kelinci. Akhirnya, popularitas kacang bukan hanya dikaitkan dengan burung Garuda. Ternyata juga sama kelinci. Dan sekarang banyak juga peminat daripada kacang 2 kelinci. Artinya apa? Artinya, ya, itu kacang lupa sama burungnya. Udah sama kelinci dia. Bagus-bagus Opung. Hari Merdeka ini. Otakmu kayaknya belum merdeka itu. Kayaknya otakmu itu perlu dimerdekakan itu. Jadi karena apa? Karena di Pilgub Gubernur DKI Jakarta, jujur saja ya, banyak pihak mengatakan bahwasanya yang paling berjasa membawa Bapak Joko Widodo ke Pilgub DKI Jakarta bukan Megawati, apalagi Yusuf Kala, tapi Bapak Prabowo Subianto. Yusuf Kala ngaku-ngaku kan kemarin. Kita dengarkan ini. Orang yang paling ngotot untuk mengusung Pak Jokowi di Jakarta itu namanya Prabowo Subianto. Kita ini kenal akhirnya dengan nama Joko Widodo itu berkat peran besar Prabowo Subianto. Dukungan yang diberikan oleh Prabowo itu all out, lahir batin. Prabowo-nya sendiri turun ke lapangan. Betul. Jalan bersama Pak Jokowi, buatkan iklan di TV buat Pak Jokowi, ya kan? Mengerahkan sumber daya partai untuk memenangkan Pak Jokowi. Flash mob yang ada di Bundaran HI, flash mob kotak-kotak pada waktu itu tuh perintahnya Pak Prabowo dan dieksekusi oleh Tidar. Jadi Pak Prabowo mengusung Pak Jokowi tidak hanya sekedar memberikan tiket, betul, tapi juga membantu lahir batin. Segala kesiapannya, ya itu juga dibantu oleh Pak Prabowo. Dengarnya Prabowo ya, bukan Yusuf Kala, bukan. Jadi itu yang membuat Bapak Joko Widodo tidak mudah melupakan kebaikan dari Bapak Prabowo Subianto. Walaupun 2 kali menjadi rivalnya, ya ketika mencalonkan diri menjadi presiden, itu tidak berubah hati Bapak Joko Widodo, ya, yang berpikir bahwasanya kepada orang inilah aku berutang budi.
Itu dia. Nah, kalau Anies Opung Parvela gimana ceritanya? Kalau Anies yang utang budi sama Bapak Jokowi. Sebentar Opung Parvela, kayaknya bukan cuma utang budi sama Bapak Jokowi Widodo aja deh. Sama Bapak Prabowo juga deh kayaknya utang budi. Katanya dengar-dengar sama Yusuf Kala juga ya. Gak tau lah. Ini capres atau tukang utang sih? Nanya, aku nggak nuduh nanya. Aduh, dan seringkali ya Bapak Joko Widodo ketika beliau tidak lagi menjabat, ya, ketika beliau kemarin kita kalau kita perhatikan ya, ada video Bapak Prabowo mengatakan bahwasanya ya jarang sekali ada pemimpin ketika menang itu datang ke rumah yang kalah dan mengajaknya untuk sama-sama di dalam pemerintahan. Kebanyakan ya yang kalah mengucapkan selamat kepada yang menang, kan begitu. Nah, Bapak Joko Widodo begitu juga ketika bersama-sama di dalam kabinet ya tidak pernah sekalipun ada momen yang memang kebetulan bersama-sama Bapak Joko Widodo itu luput perhatiannya terhadap Bapak Prabowo ya. Dan satu hal paling penting di dalam hidup Bapak Prabowo adalah ya ketika beliau dinaikkan pangkatnya menjadi jenderal penuh bintang 4. Siapa yang bisa menaikkan selain daripada presiden? Ya, apalagi sudah purnawirawan, ya presiden. Nah, itulah merasa berharga Bapak Prabowo terhadap Bapak Joko Widodo. Nah, kalaupun ada pernyataan-pernyataan mengatakan Bapak Prabowo udah makin jauh, ya sebetulnya bukan Bapak Prabowo yang makin jauh. Ya bukan. Tapi memang kayaknya ada lingkaran-lingkaran di dekat Bapak Prabowo yang ingin berusaha untuk menarik Bapak Prabowo dari pengaruh Bapak Joko Widodo. Sepertinya itu, kalau kau perhatikan lo ya. Aku tidak menuduh sekali lagi, Wak. Kalau kau perhatikan. Nah, minta maaf ya, kadang-kadang atau bahkan seringkali ada orang-orang ya yang sering live di TikTok yang merasa dekat dengan orang sedangkan Bapak Prabowo ya kan, merasa kader paling setia. Dia mengatakan apa? Bapak Prabowo itu sebetulnya sudah meninggalkan Jokowi. Kalau omongan moncongnya ini kayak udah ini aja yang paling bagus gitu loh. Pokoknya dia selalu nongol, dia mengatasnamakan Bapak Prabowo. Ternyata apa? Ya sampai sekarang pun juga nggak ada yang mengklarifikasi kalau bahwasanya pernyataan-pernyataan seperti itu tidak sepenuhnya betul, kan begitu. Artinya apa? Ya ternyata memang betul ada orang-orang di lingkaran Bapak Prabowo yang tidak setuju ya ketika Bapak Prabowo berada dekat dengan Bapak Joko Widodo. Nah, Bapak Joko Widodo pun juga ketika sudah purna, beliau itu seringkali memuji Bapak Prabowo. Ya, salah satunya nih, kalian perhatikan. Dikit-dikit yang salah Jokowi. Coba sekali-sekali nyalain Pak Prabowo. Saya boleh menyampaikan Presiden Prabowo ini adalah presiden dengan dukungan terkuat baik dari rakyat maupun dari DPR. Ya. Coba cek seluruh presiden yang ada di dunia ini. Sekarang ini nggak ada yang sekuat Bapak Prabowo Subianto. Yang jadi sasaran adalah Jokowi. Karena saking kuatnya Bapak Presiden Prabowo Subianto. Dikit-dikit yang salah Jokowi. Dikit-dikit yang salah Jokowi. Dikit-dikit yang salah Jokowi. Coba sekali-sekali nyalain Pak Prabowo. Nggak berani. Karena kepemimpinan dan determinasi Pak Prabowo sudah sangat teruji. Kita tahu tadi sudah disampaikan oleh Pak Prabowo. Buktinya berkali-kali kalah tetap terus maju. Dan akhirnya menang. Mohon maaf, 2 kali yang mengalahkan saya. Luar biasa ya, makanya nggak salah ya Bapak Prabowo mengatakan bahwasanya guru politik beliau itu adalah Bapak Joko Widodo. Ya, dan juga sebetulnya guru politik daripada Megawati sebetulnya Bapak Joko Widodo. Kalau gue bilang karena apa? Karena kehebatan Bapak Joko Widodo, makanya ya 2 periode pemerintahnya Bapak Joko Widodo suara PDP naik. begitu atrek, tahu kalian atrek? Begitu mundur. Atrek. Bahasa Medan itu Opung Parvela. Gak ngerti kami bikin bahasa Jakarta dong, mundur gitu.
track. Begitu mundur, ya begitu mengarahkan dukungan ke yang lain, rame-rame ditinggalkan. Dari 19% jadi 16%. 3% suara itu sama dengan berapa juta, Pak? Harusnya PDIP belajar banyak selama Bapak Joko Widodo memerintah. Ini jadi apa namanya? Jadi PS yang ketiban manisnya jadinya. Sayang banget. Bayangkan baru 2 provinsi. Tapi ngomong-ngomong ya, ngomong-ngomong aku bilang sama kalian ya, minta maaf. Ya kalau agak lupa sedikit ya, sebetulnya bukan lupa ya. Tadinya harusnya di awal-awal. Jadi Opung Parbelak ingin menyampaikan kepada kalian ya, minta maaf untuk kalian saudara-saudara Opung Parbelak yang ada di Kalimantan Barat ya, karena apa? Kemungkinan besar YouTuber Nusantara bersama Bapak Joko Widodo ya, kemungkinan besar tidak akan menghadiri acara yang ada di Kalimantan Barat. Kenapa? Ya, kenapa? Karena ya kita akan fokus ke saudara-saudara kita yang ada di Nusa Tenggara Timur. Kalau berbicara tentang acara adat, kita masih bisa tahun depan, ya. Jangan kecewa, teman-teman yang ada di Kalimantan Barat, jangan pernah kecewa, karena kita harus senasib dan sepenanggungan dengan saudara-saudara kita yang ada di Nusa Tenggara Timur, terkhususnya di Pulau Flores. Nah, ini penting, ya, penting. Ya, YouTuber Nusantara sedang menghimpun donasi, ya, dan ini laporan kepada kalian semuanya, teman-temanku, saudara-saudaraku yang baik hati, ya. Opung Parbelak sangat menangis, ya. Laporan terbaru dari dana yang terkumpul, Opung Parbelak ingin sampaikan itu sekitar 37.090.000 rupiah. Keren. Ya, jadi sekarang sedang ada di dalam kasnya bendahara kita, bendahara YTN, 37.090.000 rupiah. Nah, ini masih rencana, Kita akan tunggu ya sampai hari Rabu paling lambat, ya, kita akan tunggu sampai hari Rabu paling lambat, dan kemungkinan ya perjalanan kita yang ke Kalimantan Barat kita batalkan, dan kita akan rubah perjalanan kita langsung ke titik bencana di Flores, Nusa Tenggara Timur. Ya, kita akan lihat situasinya. Ya, mudah-mudahan ya Opung Parbelak bersama dengan teman-teman YouTuber Nusantara yang lainnya yang sudah merencanakan ke Pontianak kemarin, ya, kita akan bersama-sama ke Flores, ya. Kita akan memberikan bantuan kita, titipan dari kalian semua, YouTuber Nusantara dan juga netizen Nusantara, penonton Opung Parbelak dan juga penonton dari semua anggota YouTuber Nusantara, kita akan berikan kepada mereka secara langsung. Kalaupun tidak memungkinkan oleh karena pekerjaan, karena YouTube Nusantara anggotanya bukan pengangguran, tapi banyak yang bekerja. Kalaupun contohnya Opung Parbelak tidak dapat izin, Khairul Iman tidak dapat izin, tapi kemungkinan ya untuk teman-teman yang lainnya dari YouTube Nusantara yang bisa untuk hadir di sana, kita akan hadir di sana. Ini keren loh, karena apa? Masih dalam waktu ya sekitar 32 jam ya semenjak diumumkan. Ingat ya, hanya sekitar 32 jam semenjak diumumkan ya. 32 jam semenjak diumumkan ya. YouTuber Nusantara sudah menghimpun sekitar 37 juta. Dan satupun sepeser pun tidak akan dipakai untuk kepentingan pribadi kita. Enggak. Ongkos ke sana pun juga kita akan tetap kita pakai ongkos sendiri. Ya, jadi itu dulu dari Opung Parbelak ya. Opung Parbelak ingin menyampaikan kepada kalian ya, terima kasih yang sudah menyumbang, dan untuk teman-teman yang masih ingin menyumbang lagi ya, kita masih tunggu sumbangannya, kita masih tunggu donasinya. Jangan sampai lupa di nomor rekening Khairul Imam ya, dan juga kalau misalnya kalian sudah kirim ke Khairul Imam, kalian bisa segera konfirmasi ke nomor WA Khairul Imam. Ya, jadi untuk saudara-saudaraku yang ada di Flores, ya, Opung Parbelak menyampaikan turut berduka cita sekali lagi korban bencana alam yang meninggal dunia. Itu katanya sampai saat ini 59 orang. Kami berdoa agar keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan diberikan kekuatan. Ya, jadi terima kasih juga ya untuk teman-teman yang hadir di sana dari partai-partai, dari organisasi-organisasi, dan juga dari gereja-gereja yang sudah meringankan langkah dan juga meringankan tangan untuk membantu di sana, dan juga
Ya, aku mendengar juga dari banyak sekali kelompok-kelompok atau bukan kelompok ya, lebih tepatnya organisasi-organisasi keagamaan seperti dari saudara-saudara kita dari Islam, dari Hindu, dari Buddha, dari Kristen. Ini luar biasa. Ya, ini luar biasa, semuanya bergerak bersama-sama walaupun di organisasi yang berbeda, dengan cara yang berbeda. Ya, ini patut diacungi jempol. Artinya apa? Orang Indonesia baik-baik semuanya. Baik-baik. Orang Indonesia baik-baik semuanya. Keren, luar biasa ya. Jadi kita kembali ke Istana Negara. Aduh ya, jadi apa namanya, kita harapkan supaya kedepannya di acara-acara kenegaraan seperti ini ya, tokoh-tokoh bangsa itu harusnya bergandengan tangan. Tahu nggak kalian? Aku bilang sama kalian ya, Ibu Megawati ya. Ibu Megawati ini kemarin waktu beliau masih sekolah, beliau ini ternyata sempat menjadi anggota dari Paskibra. Bukan hanya sekedar anggota, tapi membawa baki daripada Sang Saka Merah Putih. Betul loh. Ya, kita perhatikan ini. Aku pun baru tahu ini. Kita perhatikan dulu. 17 pemuda-pemudi dari berbagai daerah Indonesia mengiringi seorang pemudi Megawati Soekarno Putri, pembawa bendera pusaka Sang Saka Triwarna. Betapa tidak besar rasa terima kasih dan terharu segenap rakyat Indonesia pada Sang Saka. Nah, itu dia. Ya, siapa waktu itu presidennya Opung Parabela? Presidennya adalah founding father kita, Bapak Soekarno. Luar biasa. Nah, harusnya ini dia harus menjadi momen gitu loh, ya. Bagaimana dia sebetulnya di tempat yang sama, di suasana yang sama, di zaman yang berbeda, harusnya dia bisa mengenang betapa bangganya beliau ketika ya turut serta di pengibaran bendera di Istana Negara, di mana ayahanda tercinta pernah menjadi pemimpin di bangsa ini. Harusnya seperti itu. Itu yang disebut dengan kebanggaan. Ini enggak di sekolah partai dibikinnya. Aduh. Dan tahu enggak kalian ya? Kedatangan Bapak Joko Widodo itu ternyata diserbu sama wartawan. Ketika beliau datang, coba bayangkan kalian ya. Pak Jokowi. Teman-teman habis ini langsung buka ya. Jokowi sedikit Pak. Baju adat. Pak, pakai baju adat apa nih, Pak? Bapak. Baju adat apa, Pak? Maaf. Bali ya, Pak? Jalannya. Beliau langsung ke sana. Mohon maaf ya. Jawabannya Pak. Selamat ya, Pak. Ayo teman-teman, terima kasih ya. Teman-teman buka ya. Teman-teman terima kasih ya. Terima kasih teman-teman. Dibuka ya teman-teman. Buka ya. Boleh ya. Boleh ya, Pak. Buka ya teman-teman. Luar biasa. Ganteng kali ya. Di pakaian adat mana Pak? Dijauh dong Pak. Apa ini? Kasihan itu Mbak wartawan itu Pak, capek-capek nanya. Hari ini ya, di tengah-tengah situasi yang menegangkan ya, tapi saudara-saudara kita yang ada di Kabupaten ND, di Nusa Tenggara Timur ya, tidak menyurutkan semangat mereka. Situasi ini tidak menyurutkan semangat mereka untuk tetap melakukan upacara. Ya, kita lihat ini. Coba bayangkan kalian, lagi asik-asiknya upacara bendera gempa. Aduh. Inilah yang membuktikan bahwasanya mereka adalah saudara-saudara yang cinta tanah air. Nggak menyurutkan semangat mereka loh. Aku jujur saja, kalaupun contoh
pokoknya ya aku adalah masyarakat di sana, belum tentu aku mau untuk menghadiri upacara itu. Karena apa? Karena ngeri. Tapi ini adalah bukti cinta kasih terhadap bangsa ini dari mereka, dari saudara-saudara kita yang ada di NTT, ya, Kabupaten ND, ya, itu tetap menjalankan upacara kemerdekaan. Ini kita di tempat kita bukannya bilang apa, upacara bendera pun malas. Apalagi ASN ini, kalau udah giliran upacara bendera, yang ngelulah sakit lah pinggangnya, naik asam lambungnya. Ya, jadi kita akan support terus saudara-saudara kita yang ada di Nusa Tenggara Timur. Ya, jadi itu dulu dari Memparbella. Kita akan lihat ya bagaimana perhatian masyarakat dan juga perhatian pemerintah pusat terhadap saudara-saudara kita yang ada di NTT. Ya, itu dulu dari Memparbella. Salam NKRI, NKRI harga mati.